Pertanyaan sederhana bagi kita semua. Siapa di antara kita yang tidak ingin dipuji? Tentu, masing-masing kita ingin dipuji dan suka dipuji. Entah dia laki-laki, entah dia kecil besar, tua muda, kaya miskin, orang yang berpangkat atau yang tidak berpangkat, semua pasti ingin dipuji. Sebab sebuah pujian dapat membuat seseorang dihormati, dihargai, disanjung, serta dapat memotivasi. Maka tidak heran banyak orang berusaha mengejar pujian. Maka tidak heran banyak orang dengan menghalalkan secara segala cara daya hanya untuk mencapai sebuah pujian. Berhati-hatilah Bapak Ibu, sebab haus akan pujian membuat kita lupa diri bahwa siapa sebenarnya diri kita. Manusia berdosa yang tidak layak mendapat pujian. Hanya Allah sajalah di dalam diri Yesus Kristus, lewat kasih-Nya yang membuat kita manusia sadar diri bahwa Dia sajalah yang berhak mendapat pujian, penghargaan, karena kasih-Nya, pengorbanannya bagi kita manusia, Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan saat ini berbicara tentang bagaimana sebuah pewahyuan diberikan kepada Rasul Yohanes ketika ia diasingkan dan dibuang ke Pulau Patmos karena kesaksiannya tentang Yesus Kristus, sehingga menentang penyembahan kepada Kaisar Roma yang pada saat itu dipimpin oleh Kaisar Domitianus yang memerintah pada tahun 81 sampai 86 Masehi dan menyatakan dirinya sebagai Tuhanku dan Allahku, Dominus et Deus Noster. Dalam pemerintahannya Kaisar Domitianus, jemaat saat itu sangat menderita karena pemaksaan, hasutan, penganiayaan dan ancaman pembunuhan yang menempatkan orang Kristen pada dua pilihan, yaitu yang pertama, menyembah kaisar sebagai dewa berarti selamat. Sebaliknya, menentang menyembah kaisar berarti disiksa dan dibunuh. Dan pilihan orang-orang Kristen pada saat itu menolak untuk mengakui kaisar sebagai dewa, karena bagi mereka hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Dialah satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Karena sikap iman yang teguh itulah mereka dianiaya, dibunuh. Ini adalah situasi yang sangat memprihatinkan umat Kristen pada saat itu. Sehingga Allah menyatakan dirinya kepada Yohanes dan memberikan wahyu untuk ditulis, salah satunya Wahyu 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Yohanes melihat sebuah gulungan di tangan kanan Allah yang di dalamnya ada tulisan yang disegel dengan 7 meterai. Yohanes menangis karena ia merasa tidak layak untuk membuka gulungan tersebut. Hanya Yesus, karena ia adalah anak domba. Mengapa hanya anak domba yang layak membuka meterai gulungan tersebut? Karena kematiannya Allah telah menyatakan keadilannya atas dosa dan menebus manusia lewat pengorbanannya di tiang kayu salib, supaya manusia, Bapak Ibu dan saya, diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, dan luar biasanya ketika anak domba yaitu Tuhan Yesus, ia menerima gulungan itu dari Allah, ia kemudian menerima pujian dari setiap makhluk, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Ungkapan puji-pujian ini mengungkapkan begitu besarnya respon dari seluruh makhluk ciptaan Allah, baik di sorga maupun di bumi, sebagai penguasa, dan Yesus Kristus karena karya penebusan dan kemenangannya atas kuasa maut
Hanya Kristuslah yang layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, bagaimana firman Tuhan ini kita lakukan dalam hidup beriman kita saat ini? Ada 2 poin penting. Yang pertama, sebagai gereja kita tidak bisa mengetahui peristiwa apa yang akan terjadi dan menimpa gereja di masa depan. Apakah kesusahan atau kesenangan? Apakah kegagalan atau keberhasilan? Apakah sakit, penyakit atau keselamatan? Semua itu masih merupakan misteri rahasia kehidupan bagi kita. Maka sesuai dengan tema kita saat ini, gereja yang terus bergerak menyongsong masa depan dengan mengasihi dan melayani, maka sebagai umat yang telah ditebus oleh Kristus, kita patut mempercayakan hidup ini kepadanya, melayani Allah dan sesama, serta berupaya untuk meninggalkan jejak keteladanan yang baik kepada generasi penerus kita, supaya warisan yang baik itu berbuah manis dalam kehidupan di masa depan. Poin yang kedua, ungkapan puji Tuhan sering kita ucapkan dalam berbagai kesempatan. Secara bahasa, puji Tuhan artinya memuliakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam berbagai situasi. Memuji Tuhan bukan ketika semua yang dihadapi dalam tanda kutip serba baik, tetapi memuji Tuhan keluar dari bibir mulut, dari hati kita yang tetap percaya kepada Tuhan walaupun kita dihadapi dalam tanda kutip tidak baik. Tetaplah percaya bahwa Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan. Pujilah Allah dalam kemuliaannya, karena hanya dengan pujian kepada Allah adalah sebuah pernyataan iman kita sebagai orang percaya bahwa Tuhan pasti dan tetap menolong kita, Bapak, Ibu, dan saya dalam setiap musim kehidupan ini. Amin.